dunia menahan napas. Di setiap sudut planet ini, dari ruang rapat para pemimpin dunia hingga ruang keluarga biasa, semua mata tertuju pada satu titik panas, Timur Tengah. Ketegangan yang telah lama membara kini mencapai puncaknya, dan setiap detik terasa begitu menentukan. Pada tanggal 3 Mei 2026, sebuah dokumen penting tergeletak di meja Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dokumen itu bukan sekadar tumpukan kertas, ia adalah proposal damai dari Iran yang bisa mengubah arah sejarah. Proposal ini menjadi secercah harapan di tengah gelapnya perang yang telah mengguncang Timur Tengah sejak awal tahun. Kota-kota hancur, keluarga tercerai-berai, dan jutaan orang hidup dalam ketidakpastian, menanti keajaiban yang bisa mengakhiri penderitaan mereka. Konflik antara Washington dan Teheran telah mencapai titik didih. Serangan udara silih berganti, blokade laut melumpuhkan jalur perdagangan, dan dunia menyaksikan dengan cemas takut akan pecahnya perang besar yang bisa meluas ke seluruh kawasan. Kini, kedua pihak berdiri di persimpangan sejarah. Apakah mereka akan memilih jalur negosiasi atau justru melangkah ke eskalasi yang bisa menyeret dunia ke dalam krisis yang lebih dalam dan berbahaya? Iran menawarkan peta jalan 14 poin yang ambisius, gencatan senjata segera, pencabutan sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan rakyatnya, serta jaminan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu poin terpenting adalah normalisasi perdagangan di Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak dunia. Jika jalur ini tetap terganggu, ekonomi global pun bisa terguncang. Namun, Trump memandang proposal ini dengan penuh kecurigaan. Baginya, Iran belum membayar harga atas tindakan-tindakan provokatif mereka selama ini. Ia ragu apakah tawaran damai ini tulus atau hanya strategi untuk mengulur waktu. Dunia menunggu dengan tegang. Keputusan yang diambil di Washington akan menentukan stabilitas global, harga minyak, dan nasib jutaan orang di berbagai belahan dunia. Pasar keuangan bergejolak, dan masyarakat menanti kabar baik yang mungkin tak kunjung datang. Dalam video ini, kita akan membedah akar konflik yang membara, mengupas isi proposal damai Iran secara mendalam, serta menganalisis respons keras dari Presiden Trump dan pemerintahannya. Kita juga akan melihat dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dunia, dari keluarga yang terpisah akibat perang, hingga negara-negara yang ekonominya terguncang akibat konflik ini. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama. Masih adakah peluang bagi perdamaian sejati, atau justru babak baru perang yang menanti di bawah bara pasir Timur Tengah? Hubungan AS-Iran selalu penuh kecurigaan sejak revolusi Iran 1979. Sejak saat itu, kedua negara terjebak dalam lingkaran saling tidak percaya dan permusuhan yang terus membara. Setiap langkah diplomatik selalu dibayangi oleh trauma masa lalu, mulai dari penyanderaan di kedutaan besar AS hingga sanksi ekonomi yang menjerat rakyat Iran selama puluhan tahun. Washington menuduh Iran sebagai sponsor terorisme, sementara Teheran melihat AS sebagai musuh abadi. Retorika keras dan aksi saling balas memperdalam jurang perbedaan. Setiap insiden kecil di kawasan Timur Tengah kerap menjadi pemicu ketegangan baru, memperkuat narasi bahwa perdamaian tampak mustahil. Ketegangan memuncak pada 28 Februari 2026. AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, menuduh Teheran berada di balik serangan proksi yang mengguncang kawasan. Serangan ini bukan hanya aksi militer, tapi juga pesan politik bahwa batas kesabaran telah habis. Perang terbuka pun pecah. Serangan udara, rudal, dan blokade laut melumpuhkan ekonomi Iran. Kota-kota besar menjadi sasaran, infrastruktur vital hancur, dan rakyat sipil terjebak dalam ketakutan serta kekurangan. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, menghentikan hampir seluruh lalu lintas kapal tanker. Dunia pun terkejut. Jalur energi utama dunia tiba-tiba lumpuh, harga minyak melonjak tajam, dan rantai pasok global terguncang. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit dan korban jiwa yang terus bertambah, jeda rapuh akhirnya tercapai lewat mediasi Pakistan. Namun suasana tetap tegang dan kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Namun ini hanya jeda, bukan perdamaian. Garis depan tetap dijaga ketat dan kedua pihak bersiap jika konflik kembali meletus sewaktu-waktu. Perang ekonomi dan blokade tetap mencekik perdagangan global. Banyak negara mulai merasakan dampaknya. Pabrik tutup, pengangguran meningkat, dan ketidakpastian ekonomi meluas ke seluruh dunia. Krisis energi dan ketidakpastian membayangi dunia. Harga bahan bakar melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan masyarakat di berbagai negara mulai khawatir akan masa depan mereka.
Dalam situasi inilah proposal damai Iran muncul, sebuah jalan keluar dari kebuntuan yang berbahaya. Proposal ini menawarkan harapan baru, meski banyak pihak masih ragu akan ketulusannya. Dunia menanti dengan cemas, apakah ini awal perdamaian sejati atau sekadar jeda sebelum ledakan berikutnya? Semua mata tertuju pada perkembangan berikutnya. Semua tergantung pada respons Washington. Akankah Amerika Serikat memilih jalan diplomasi atau justru memperpanjang siklus konflik yang tampaknya tak berujung? Di tengah ketegangan, Iran mengejutkan dunia dengan proposal damai 14 poin melalui Pakistan. Bukan sekadar gencatan senjata, ini kerangka untuk membongkar arsitektur konflik. Iran ingin mengakhiri perang, menormalkan situasi, dan merebut simpati internasional. Proposal ini adalah grand bargain, penghentian permusuhan, pencabutan sanksi, pembebasan aset, dan penarikan pasukan AS. Iran menolak kesepakatan parsial, semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Isu nuklir, Iran ingin membahasnya nanti, setelah perdamaian dan normalisasi tercapai. Mereka berargumen mustahil bicara nuklir di bawah ancaman perang dan sanksi. Strategi ini menempatkan bola di tangan Washington, memaksa AS untuk merespons. Apakah ini langkah cerdas atau sekadar manuver politik? Apa isi utama proposal Iran? Pertama, penghentian total permusuhan di semua lini dalam 30 hari, termasuk di Lebanon. Iran siap hentikan dukungan ke proksi jika serangan ke sekutunya juga dihentikan. Kedua, normalisasi Selat Hormuz, blokade laut AS diakhiri, selat dibuka untuk pelayaran internasional. Iran tawarkan mekanisme kontrol bersama, ide yang pasti ditentang Washington. Ketiga, penghapusan sanksi dan pembebasan aset Iran yang dibekukan sejak 1999. Terakhir, penarikan pasukan AS dari sekitar perbatasan Iran, tujuan strategis jangka panjang Teheran. Isu nuklir sengaja dikesampingkan untuk fokus pada deeskalasi. Proposal Iran tiba di Washington, disambut dingin oleh Trump. Lewat Truth Social, Trump menulis sulit membayangkan proposal itu diterima. Baginya, Iran belum membayar harga atas sejarah panjang permusuhan. Trump menegaskan opsi militer tetap di meja, dan Iran tak boleh punya senjata nuklir. Ini benturan visi. Iran ingin tunda isu nuklir, Trump justru menuntutnya jadi prioritas. Respons Gedung Putih mempertegas jalan menuju damai penuh rintangan ideologis. Para diplomat mungkin melihat peluang negosiasi, tapi keputusan tetap di tangan Presiden. Apakah proposal ini akan jadi awal dialog atau hanya menambah daftar panjang penolakan? Keraguan Trump bukan tanpa alasan. Ada kalkulasi politik dan strategis. Menerima proposal Iran bisa dianggap kelemahan, merusak citra keras yang ia bangun. Tekanan dari Israel dan Arab Saudi sangat besar. Mereka ingin Iran benar-benar dilucuti. Penjualan senjata miliaran dolar ke sekutu Teluk jadi bukti komitmen anti-Iran. Masalah kepercayaan juga besar. Washington yakin Iran sering ingkar janji. Penundaan isu nuklir jadi bendera merah bagi Trump yang memprioritaskan non-proliferasi. Terakhir, soal warisan, Trump ingin dikenang sebagai presiden yang menekan Iran, bukan memberi konsesi. Semua ini membuat jalan damai makin terjal. Dari Teheran, suara diplomasi terdengar jelas. Namun di balik pintu-pintu tertutup, ketegangan terus membayangi. Di jalanan, ancaman perang dan kesiagaan militer berjalan beriringan dengan upaya negosiasi. Diplomat Iran menegaskan, bola kini ada di tangan Amerika Serikat, menunggu langkah berikutnya dari Washington. Mereka menyatakan siap untuk membuka pintu diplomasi, namun juga tak gentar menghadapi konfrontasi jika diperlukan. Proposal damai yang diajukan bukanlah permohonan lemah, melainkan pilihan strategis, cara menjaga posisi tawar Iran di panggung internasional. Setiap dokumen yang disodorkan, setiap pertemuan yang digelar, adalah bagian dari strategi untuk memastikan Iran tetap diperhitungkan. Namun di sisi lain, militer garis keras Iran mengancam dengan retorika tajam, jika Amerika Serikat berani menyerang, balasan Iran akan luas, menyakitkan, dan tak terduga. Iran pun memamerkan kekuatan rudal balistiknya serta armada angkatan laut yang berjaga di Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Semua ini adalah pesan tegas. Perang berikutnya, jika terjadi, akan jauh lebih merusak dan membawa konsekuensi global. Dualisme ini mencerminkan dinamika internal Iran yang kompleks, antara kelompok pragmatis yang ingin sanksi ekonomi dicabut demi kesejahteraan rakyat
dan faksi garis keras yang menolak kompromi, lebih memilih perlawanan dan konfrontasi terbuka dengan Barat. Pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei kini dihadapkan pada tugas berat menyeimbangkan dua kekuatan ini. Proposal damai menjadi alat tawar utama, sementara retorika perang tetap digunakan sebagai pengingat bahwa Iran tak akan mundur. Di tengah tekanan dan ancaman, satu pesan tetap jelas. Iran tak akan menyerah begitu saja, dan dunia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Krisis di Selat Hormuz mengguncang dunia. Jalur vital ini membawa 1/5 minyak global. Blokade Iran membuat lalu lintas kapal anjlok 90%. Harga minyak melonjak, memicu kenaikan harga bensin dan barang kebutuhan pokok di seluruh dunia. Di AS, harga bensin tembus 4,39 per galon, masalah nyata bagi jutaan keluarga. 20.000 pelaut terjebak, kapal bantuan harus memutari Afrika, pengiriman bantuan kemanusiaan tertunda berminggu-minggu. Negara-negara rentan seperti Yaman makin terancam. Rantai pasokan global terganggu, biaya produksi dan asuransi kapal melonjak. Krisis ini bukti konflik regional bisa memicu penderitaan ekonomi global. Dunia membayar mahal untuk permusuhan Washington-Teheran. Dunia kini di persimpangan genting, proposal damai Iran sudah diajukan. Respons Trump skeptis. Harapan damai masih ada meski kecil. Proposal Iran membuka ruang dialog, tekanan internasional bisa jadi pendorong kompromi. Namun, risiko perang baru lebih besar, retorika keras, ketidakpercayaan, dan tuntutan saling bertentangan. Penolakan Trump bisa memicu faksi garis keras Iran untuk eskalasi militer. Jika itu terjadi, jeda rapuh akan berakhir dengan ledakan. Keputusan ada di tangan segelintir pemimpin di Washington dan Teheran. Akankah mereka memilih kompromi yang sulit atau konfrontasi yang membawa bencana global? Dunia menahan napas, berharap akal sehat menang atas permusuhan.